Oke, baik. Saya boleh matikan kameranya, Pak? Putus-putus suaranya. Silahkan. Nanti ketika saya minta lagi untuk diaktifkan, mohon diaktifkan kembali. Baik, Pak. Oke, sudah jam 8:33. Saya langsung memulai perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan mengucapkan Alhamdulillah, Al-Fatihah dalam hati masing-masing, kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kita yang kedua dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Model perkuliahan di sini, coba tolong konfirmasi sama temannya, mohon masuk ke menggunakan email araniri.ac.id. Karena kalau menggunakan email lain, takutnya kalian nggak dapat itu nanti, nggak dapat kuota gratisnya. Jadi masuknya pakai araniri.ac.id aja. Kalau di luar dari Araniri saya tolak. Baik, saya lanjut. Perkuliahan kita laksanakan secara daring. Sebagai informasi, daring tidak selamanya nanti saya lakukan. Sebelum UTS itu ada 2 kali. Kemudian setelah UTS itu ada 2 kali. Jadi kami dituntut ada 4 kali minimal menggunakan kuliah menggunakan Google Meet yang seperti ini. Perkuliahan ini saya melakukan rekaman. Nanti rekamannya akan saya share di media YouTube dan akan saya share ke dalam Google Classroom masing-masing. Tata tertib kita perkuliahan hari ini, silahkan mahasiswa mau mengaktifkan kameranya, tidak ada masalah. Kemudian mau menonaktifkan juga disilahkan. Tetapi pada intinya, ketika nanti saya meminta untuk mengaktifkan, itu tolong diaktifkan. Kemudian, apabila ada mahasiswa yang ada sesuatu hal, misalnya mau keluar, atau ada izin, itu tolong dikonfirmasi. Jangan langsung meninggalkan Google Meet tanpa ada konfirmasi ke saya. Karena nanti saya akan bertanya kepada 1-2, kira-kira apa yang sudah dipahami. Kurang lebih 90 menit atau bisa saja 2 jam, kita akan memulai perkuliahan kita pada hari ini. Mohon nanti disimak. Saya meminta ada sedikit catatan-catatan yang para mahasiswa buat ketika perkuliahan selesai nantinya. Oke, kalau ada yang menggunakan laptop, silahkan pakai laptop sekaligus pakai HP. Yang intinya, materi yang saya sampaikan hari ini adalah belajar dasar daripada pemrograman berorientasi objek. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi dasar sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya. Izin saya akan coba mempresentasikan print screen. Oke, mohon konfirmasinya apakah layar saya nampak pada mahasiswa semua atau tidak? Nampak, Pak. Nampak. Nampak, Pak. Oke, nampak. Baik. Jika sudah nampak, saya memulai perkuliahan kita. Baik. Nampak, baik. Saya memulai perkuliahan kita dengan mengenalkan bagaimana sih sebenarnya pemrograman berorientasi objek. Kalau ada mahasiswa yang bertanya, apa sih PBO? Apa sih OOP? Apakah dia sejenis bahasa pemrograman? Atau apa sih dia? Nah, coba sekarang saya akan tunjukkan bagaimana yang dikatakan dengan OOP pada pemrograman. OOP itu PBO juga ya. Bagaimana yang dikatakan bukan OOP dalam pemrograman. Saya akan mendemokan salah satu contoh yang mana dikatakan OOP, yang mana dikatakan non-OOP. Kali ini saya akan menggunakan bahasa pemrograman yang memang ada yang mendukung OOP, ada juga yang tidak mendukung OOP, yaitu bahasa pemrograman PHP. Coba perhatikan.
Mohon diperhatikan nanti ketika ada yang memang dipertanyakan, silakan pertanyakan. Ini adalah bahasa pemrograman, saya menggunakan bahasa PHP yang menggunakan cara prosedural. Kalau bahasa PHP yang tidak menggunakan OOP, cara pemrogramannya simpel aja. Ketika saya ingin mencetak misalnya sebuah kalimat, saya tinggal mengetikkan seperti ini. Assalamualaikum, misal. Warahmatullah. Maka ini cara biasa yang sering. Ini cara biasa. Ini bukan OOP. Saya save. Ini cara PHP biasa. Kemudian saya jalankan ini coding. Saya jalankan. Saya menggunakan browser. Localhost. OOP. Kemudian saya pilih dasar, langsung akan muncul tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dicetak di layar, ini sebagai outputnya. Yang tadi adalah kodenya. Saya coba bagikan seperti ini ya, dua layar. Ini ya. Jadi ini adalah cara pemrograman biasa. Nah, ada satu lagi yang pemrograman menggunakan fungsi. Cara pemrograman yang jenisnya fungsi atau sering dikenal dengan function. Seperti ini. Dia beda lagi, tapi outputnya sama. Coba perhatikan. Buat sebuah fungsi. Function cetak. Kemudian echo-nya saya pindahkan ke dalam function. Saya pindahkan ke dalam function. Ketika saya save, saya reload di sini, hasilnya hilang. Ini coba diperhatikan, coba dipahami. Saya mencoba membedakan yang bagaimana dikatakan OOP. Coba dilihat, ketika saya membungkus kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke dalam satu fungsi atau function, maka hasilnya nggak nampak. Dia hilang, outputnya kosong. Berbeda tadi ketika saya tidak membungkus ke dalam fungsi, maka dia, coba saya matikan, saya save, nampak. Nah, ini sudah nampak perbedaan bagaimana satu pemrograman yang menggunakan fungsi dengan yang tidak menggunakan fungsi. Oke, saya coba save lagi. Saya sudah bungkus fungsi, hilang. Nggak nampil ya. Padahal errornya nggak ada. Saya cuma memindahkan saja. Nah, bagaimana cara menampilkan ini? Kalau misalnya dipakai fungsi, kita tinggal panggil fungsinya. Ini. Saya tinggal panggil di sini. Di luar dari fungsi, cetak. Ketika saya sudah panggil fungsi, saya save, saya reload di sini, tampil ya. Gimana? Udah nampak bedanya antara satu dengan gaya pemrograman. Kalau yang pertama tadi cara biasa, cara kedua adalah menggunakan fungsi, tapi outputnya sama. Oke, gimana? Perlu saya ulang? Halo? Perlu, Pak. Perlu. Coba perhatikan sekali lagi. Saya ingin kalian coba memahami apa sih OOP nantinya. Oke ya, saya coba. Oke, karena sudah disuruh ulang. Saya ulang, biar nggak lama. Ini adalah pemrograman biasa. Bukan OOP, bukan menggunakan fungsi, tapi dia prosedural. Ini kalau mencetak, misalnya menggunakan PHP biasa, udah selesai. Nggak ada masalah dia, udah tampil. Tapi bagaimana kalau kondisinya menggunakan fungsi? Saya buat function. Saya bungkus Assalamualaikum ini ke dalam sebuah fungsi. Fungsi namanya tadi adalah cetak. Seperti ini. Nah, tidak ada apa-apa. Ini di luar. Saya pindahkan dia ke dalam.
Kemudian ketika saya sudah bungkus di dalam fungsi, saya save, maka nggak tampil apa-apa. Padahal saya cuma memindahkan saja. Ini artinya adalah ini pemrograman yang menggunakan function atau fungsi. Artinya nilai assalamualaikum ini sudah saya letakkan ke dalam sebuah fungsi. Berarti bagaimana solusinya biar chat ini assalamualaikum ini bisa tampil? Maka saya harus memanggil ini cetak. Cetaknya yang saya panggil. Saya tinggal panggil di sini cetak. Saya panggil nama fungsinya, maka saya save, tampil. Itu ada nanti diambil kesimpulan apa perbedaannya pemrograman yang biasa dengan yang menggunakan fungsi. Nah, sekarang ada satu lagi, OOP dengan gaya OOP. Coba perhatikan. Gaya OOP. Nah, dengan menggunakan OOP, dia beda lagi. Kalau OOP, kita tetap akan mencetak ini, assalamualaikum ini. Tapi dengan gaya OOP. Caranya seperti apa? Coba perhatikan. Saya coba hapus dengan menggunakan OOP. Kalau menggunakan OOP, kita tetap memulainya adalah dengan menggunakan kelas. Misal, kelas saya. Oke. Kelas saya seperti ini. Kemudian ketika sudah kelas saya seperti ini, maka ini, Exo ini, saya letakkan dia ke dalam kelas saya. Exo assalamualaikum. Saya simpan. Ya, reload. Error kan? Nah, ini kenapa? Nah, ini coba dilihat nanti perbedaannya antara OOP dengan yang non OOP. Ini coba diperhatikan. Ini akan ada sedikit perbedaan bagaimana menggunakan OOP, bagaimana tidak menggunakan OOP. Oke, ini saya coba berikan tanda kutip 1 seperti ini. Saya save. Maka dia tetap masih error. Issue-nya masih tetap ini error dia. Nah, sekarang saya akan mengubah gaya pemrograman yang biasa dengan gaya yang menggunakan daripada OOP-nya. Pak, layarnya nggak nampak, Pak. Nggak nampak? Itu masih sprint screen? Masih. Masih kan? Saya masih share layar. Enggak, Pak. Layar Bapak yang nampak. Maksudnya muka Bapak. Oh, muka saya? Ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau muka saya nggak apa-apa. Bentar. Bentar ya. Oke, Pak. Oke, kayaknya nampak di sini. Yang lain nampak? Enggak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Jadi yang mana yang benarnya tuh? Ada yang bilang nampak, ada yang bilang nggak nampak. Yang mana yang benarnya tuh? Nampak ya? Ada yang sebagian nampak, ada yang enggak, Pak. Oke, berarti nggak ada masalah lah. Berarti nggak ada masalah. Oke, lanjut lagi. Coba perhatikan dengan ini. Saya lanjut ya. Oke, perhatikan ini yang kedua. Ini sudah menggunakan OOP. Ketika sudah menggunakan OOP, ini akan dikenali sebagai error. Sekarang, saya coba saya balik dulu. Dengan gaya OOP. Ini. Kalau misalnya saya menggunakan OOP, saya misalnya menuliskan dengan kata misalnya assalamualaikum warahmatullah tadi, fungsinya itu saya sudah pindahkan dia ke dalam kelas seperti ini. Jadi kalau tadi fungsinya dia tetap dia berdiri sendiri, fungsi tadi. Tapi kalau dengan menggunakan OOP, semua kita mengawali suatu coding atau kode tetap diawali semuanya itu dibungkus di dalam kelas. Misalnya seperti ini. Saya ingin mencetak assalamualaikum.
Kita lihat posisi dia. Nilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berada di dalam fungsi dengan nama baca. Sedangkan fungsi baca ini sekarang dia sudah saya letakkan dia ke dalam kelas yang nama kelasnya adalah saya. Coba lihat ini, buka di sini, tutup di sini. Berarti ketika saya ingin mengambil nilai Assalamualaikum warahmatullahi ini, berarti saya harus memanggil kelasnya dan fungsinya. Dua-dua harus saya panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Ini gaya AOP-nya. Panggil kelas. Caranya adalah dengan cara saya buatkan sebuah variabel. Saya satu. Ini sebuah variabel. New adalah membuat objek. Saya adalah nama kelas yang saya panggilkan. Berarti sampai di sini, baris di sini, saya sudah mengambil nama kelasnya. Saya sudah memanggil kelasnya. Kemudian karena dia bukan berada dalam kelas, tetapi berada di dalam sebuah fungsi, berarti saya harus memanggil fungsinya. Artinya, kalau ini saya matikan, saya nggak panggil, coba saya reload di sini, dia nggak akan muncul. Walaupun kelasnya sudah saya panggil. Kenapa nggak muncul? Karena issue Assalamualaikum warahmatullahi ini berada dalam fungsi. Bukan di dalam kelas, tetapi masih ada dalam fungsi. Bagaimana cara mengambilnya? Saya panggil fungsinya. Ini fungsinya saya panggil. Baca, fungsinya saya panggil. Berarti ketika fungsinya sudah saya panggil, saya save, saya reload di sini, baru dia muncul. Ini AOP. Beda. Gimana? Ini cara AOP. Intinya yang mau saya katakan bahwa OOP itu bukan bahasa pemrograman, tetapi adalah OOP itu paradigma sebuah bahasa pemrograman. Cara kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Anda mau pakai gaya yang mana? Mau pakai gaya biasa? Ya nggak usah gunakan OOP. Anda mau yang lebih sempurna program Anda, lebih luas, mudah dikembangkan, gunakan gaya OOP. Oke, sampai di sini. Gimana? Ada yang mau dipertanyakan? Sudah dipahami sekilas apa itu OOP? Ayo kita diskusi dulu. Gimana? Perlu saya perdalam lagi? Halo? Santri Nobita, atau ada yang mau ini? Coba responnya dulu. Coba responnya. Halo? Coba tampilin lagi bisa Pak, coding barusan Pak. Tampilin lagi coding barusan Pak. Tampilkan lagi. Yang OOP-nya aja Pak. Yang OOP. Oke, baik. Yang OOP. Saya tampilkan ya. Ini OOP. Ini OOP. Jadi yang perlu diperhatikan dalam OOP ini adalah, nanti saya jelaskan secara teori. Saya ini demokan. Kenapa saya menggunakan bahasa pemrograman PHP? Karena PHP ada yang mendukung paradigma OOP, ada juga yang tidak menggunakan OOP. Nanti saya akan jelaskan kalau Java itu dia full menggunakan OOP. Jadi yang perlu dipahami dalam OOP adalah dia tetap nanti akan ada kelas, ada fungsi, atau dalam OOP disebut metode, kemudian ada objek, ini memanggil objek, dan ada juga pemanggilan daripada fungsinya tetap menggunakan simbol ini. Ini kalau PHP. Beda lagi dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah ini OOP. Outputnya sama, tapi caranya kita yang berbeda. Itu.
Silahkan, ada mau ditanggapi, ada mau bertanya, atau perlu saya ulang sekali lagi untuk memperdalam dulu apa sih OOP itu sebenarnya? Ayo diskusi. Saya back dulu. Ayo diskusi. Saya lebih banyak memperdalam tentang OOP hari ini, biar kalian nggak bingung nanti apa itu sebenarnya OOP. Perlu saya contohkan lagi? Boleh, Pak. Boleh. Saya jangan lari ya, jangan lari dari Google Meet ya. Tetap stay. Saya bilang ini PBO ini sulit. Kalau kalian nggak paham nanti, jangan salahkan saya nanti kalau nggak lulus mata kuliah. Mudah-mudahan dapat nilai baik lah. Tapi jangan ini, tolong dipahami. Karena ini adalah apalagi yang anak RPL. Itu tolong pahami sekali. Mau saya berikan satu contoh lagi? Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan, Mama Ilham. Maksud dari menggunakan OOP ini kan supaya kita mudah mengembangkan coding, Pak. Iya. Tapi bukannya ada coding seperti kita menggunakan coding yang lebih sederhana. Coding biasa itu kan lebih mudah kita pahami, Pak. Oke, baik. Makasih Mama Ilham. Salah satu dari kelebihan pemrograman OOP adalah kalau kita membangun suatu aplikasi dengan skala besar, artinya dengan program kita itu besar, luas, di saat itu lebih bagus menggunakan OOP karena lebih mudah dalam pengembangannya. Memang kalau kita lihat dari coding, dari baris kode, itu kan lebih simpel dari yang tidak menggunakan OOP. Tetapi coba lihat, sekarang saya tunjukkan perbedaannya. Coba perhatikan. Misal, saya ada kasus, saya ingin ada kasusnya misalnya ada 3 buah kendaraan yang ingin saya cetak sebagai output. Misal, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Honda. Yang pastinya Yamaha, Suzuki, Honda ini punya mereknya lagi nanti. Sorry, ini merek, nanti ada jenisnya. Misalnya Yamaha ada Mio, ada ini dan lain-lain. Suzuki ada Satria, Honda ada Beat dan lain-lain semuanya. Itu. Kalau menggunakan, misalnya saya ingin cetak output misalnya seperti ini. Kalau menggunakan non-OOP, simple sebenarnya. Cukup saya buat seperti ini saja. Variabel merek sama dengan Yamaha. Kemudian jenis dari Yamaha, misalnya jenis dari Yamaha ada misalnya Yamaha Mio. Kemudian misalnya Yamaha Mio ini dia punya warna hitam. Ini coba diperhatikan ya, untuk menjawab pertanyaan Mama Ilham tadi. Ada warnanya hitam. Kemudian tahun keluarannya misalnya adalah, nggak pakai string, 2002. Kemudian saya cetak. Ini non-OOP. Ecu merek kendaraan adalah, saya tinggal panggil itunya, variabelnya, yaitu koma atau titik. Merek. Udah. Nanti ini saya kan. Coba saya save, coba saya jalankan. Merek kendaraan Yamaha. Udah. Saya coba berikan lagi misalnya Yamaha Mio hitam 2002 dan selanjutnya. Coba saya jalankan lagi. Misal jenis kendaraan saya panggil misalnya adalah jenis.
Kemudian saya anukan lagi, warna kendaraan adalah, misalnya saya panggil variabel warna. Kemudian tahun kendaraan, saya tinggal panggil tahun. Selesai. Muncul, walaupun ini masih belum rapi. Kalau mau spasi berarti gunakan spasinya ini. Itu pakai ini aja, P, kayak gitu. Udah sampai saya nggak melanjutkan. Nah, ini kan masih satu kendaraan, Yamaha Mio. Yamaha itu kan ada banyak jenis, ada NMAX, ada lain dan sebagainya. Satu merek saja sudah menghabiskan baris segini. Misalnya ada 2 lagi, kan kita tinggal copy paste lagi ini. Misal ada mau kita buatkan untuk kendaraan 2, kan kita harus buat lagi variabelnya. Contoh, merek Yamaha, jenis 2, warna 2, tahun 2, misalnya NMAX, warna biru, tahun 2000. Kemudian saya cetak lagi, saya copy paste lagi kemari, dua kendaraan, satu merek, 2 jenis. Kemudian saya save, udah muncul lagi banyak kayak gitu. Ini baru 2 jenis. Bayangkan kalau misalnya ada 10 jenis, apakah kita harus mengcopy lagi ke bawah demikian dengan banyak sekali? Bagaimana ribetnya? Dipaham nggak? Ini masih satu merek, Yamaha. Bagaimana nanti kalau misalnya ada Honda, ada Suzuki ada jenisnya lagi, Honda ada jenisnya lagi. Coba bayangkan berapa baris kita yang harus kita selesaikan untuk mengulang-ulang yang program-program yang seperti ini. Paham nggak maksud saya? Respon. Paham, Pak. Paham. Oke, nah. Paham, Pak. Terbayang kan bagaimana kalau kita ingin mengembangkan ini program? Kita harus menuliskan source code itu panjang sekali. Dengan outputnya sama aja sebenarnya. Dengan outputnya sama saja. Ini adalah pemrograman yang biasa, non-OOP. Nah, sudah terbayang kan bagaimana istilahnya? Saya tidak melanjutkan lagi. Artinya ini baru satu merek, baru 2 jenis. Tetapi kita harus mengulang coding-coding yang sama sampai akhirnya nanti sampai panjang sekali ke bawah. Ini non-OOP. Sekarang coba saya selesaikan kasus yang sama dengan menggunakan OOP. Saya selesaikan kasus ini dengan menggunakan OOP. Coba perhatikan. Misal, saya sekarang selesaikan dengan gaya OOP. Dengan cara OOP. Kalau dengan cara OOP, kita bisa meringkas dulunya. Coba perhatikan perbedaannya. Coba lihat ya perbedaannya. Saya mulai. Pas kendaraan. Kemudian untuk membungkus, tadi ada apa tadi ya? Ada ini, ada merek, jenis, warna, tahun. Untuk membungkus ini semua, saya tinggal buatkan dia dalam sebuah variabel. Var merek 1, var 2 jenis, var warna. Satu lagi, saya buatkan variabelnya tahun. Udah selesai. Kemudian setelah ini saya inikan merek, jenis, warna, tahun, udah, ini udah selesai. Artinya dia itu sudah bisa nanti cukup dengan satu variabel ini saja, tapi isinya nanti bisa berbeda-beda. Mereknya bisa nanti berisi Yamaha, Suzuki, Honda. Jenisnya juga bisa nanti berisi
apapun yang kita inginkan. Beda kalau tadi non-OOP, kita harus membuat variabel-variabel lagi yang banyak. Nah, sekarang coba saya lihat ini ya. Apa namanya? Kita lihat yang untuk ini ya, apa output dari ini ya, OOP. Sekarang saya ingin isikan, ini saya hapus saja. Isikan ke dalam merek. Misalnya merek 1 Yamaha. Saya tinggal tuliskan di sini. Saya panggil kelas kendaraan 1. Saya panggil kendaraan ini dulu. Untuk mengakses ini, saya harus panggil kelasnya dulu. Kendaraan 1 saya jadikan sebagai objek. New, saya buat sebagai objek. Kendaraan 1 new kendaraan. Itu saya panggil kelasnya. Panggil kelasnya. Kemudian ke dalam merek pertama, merek ini 1, karena ini masih kendaraan 1, saya panggil dia lagi variabel kendaraan 1, saya akses variabelnya, merek ini isinya adalah Yamaha 1. Udah. Kemudian yang ini lagi jenis, saya tinggal panggil lagi, saya copy paste aja. Jenis. Misalnya new. Warna hitam. Tahun 2000. Selesai untuk merek 1. Kemudian bagaimana kalau untuk yang ada merek kedua? Misalnya merek kedua Suzuki. Merek 2 Suzuki. Saya tinggal ngubah saja. Bagaimana cara ngubahnya? Saya copy paste udah cepat. Kendaraan 1 saya buat dia kendaraan 2. Saya tinggal ganti nilainya. Suzuki Satria F hitam tahun 2020. Selesai dengan OP. Satu kelas bisa kita jadikan beberapa objek. Objek 1, objek 2, atau ada merek ketiga lagi. Ada merek ketiga, misalnya ada Honda lagi. Udah, saya tinggal misalnya ada lagi merek 3. Udah, saya tinggal ganti saja menjadi 3 seperti ini saya ganti saja. Yamaha misalnya menjadi apa namanya, Suzuki Honda misalnya. Honda misalnya Beat. Tahunnya sama. Nah, ini kalau demikian artinya ini tetap ya. Yang lain saya tinggal membuatnya, mengisikan nilai-nilai dari atribut ini, variabel-variabel ini, saya cukup mengubah dia menjadikan kelas ini menjadi beberapa objek. Ada objek kendaraan 1, ada objek kendaraan 2, ada objek kendaraan 3. Tetap saya mengakses dengan yang 1 variabel saja. Oke, itu beda. Kelebihan daripada OOP. Ayo, sebelum saya lanjut tanggapan. Silakan. Perintah var itu fungsinya apa, Pak? Var itu variabel. Oh ya. Variabel. Jadi kalau misalnya ini kan PHP sebenarnya menggunakan variabel ini, tanda dolar. Tapi kalau kita misalnya udah PHP itu udah menggunakan misalnya OOP, tetap kita mengawalinya dengan var.
Dah, silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Ayo. Silakan bertanya. Atau masih bingung? Saya belum masuk teori ini. Saya tunjukkan dulu kepada kalian bagaimana sih sebenarnya OOP itu. Pak. Oke, silakan. Siapa? Kita saya lihat. Arya, silakan. Oh, yang codingnya tadi, Pak, mana? Oke, saya tunjukkan. Oke. Silakan. Kenapa? Kan biasanya dalam Java tuh kan, Ini misalnya bukan ada Java. merek, Ini PHP. ya Pak. Maksudnya misalnya merek satu yang objek satu kan Pak, merek satu, kendaraan satu sama dengan, terus yang itu Ah. kendaraan satu yang tanda tunjuk minus macam tunjuk itu dinamakan apa itu Pak? Ini pengaksesan daripada sebuah fungsi atau sebuah metode itu hanya berlaku di PHP. Ya itu yang saya bilang tadi Pak. Kalau di Java beda juga ada Pak? Nggak ada. Oke. Kenapa saya tunjukkan contoh? Karena kita kan nanti belajarnya kan Java. Kenapa saya tunjukkan di PHP? Karena sekali lagi saya ingin tunjukkan kepada para mahasiswa bagaimana sih OOP, apa sih OOP? Karena PHP itu bisa kita menggunakan paradigma OOP, bisa juga tidak menggunakan OOP. Berbeda dengan Java. Java dia udah full OOP. Mau nggak mau kalian harus pakai OOP. Itu kalau Java. Itu maksudnya. Oke. Ada lagi, Arya? Atau yang lain? Silakan, kita lebih banyak diskusi. Sebelum saya masuk teori nanti. Silakan. Ayo. Ini baru contoh sederhana nih. Sudah ketahuan kan kira-kira? Bagaimana sih kira-kira OOP itu? Apa sih OOP? Ayo, ada tanggapan lagi? Banyak diskusi ya? Banyak diskusi kita. Ada? Nggak ada? Ayo jawab dong. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan, cek dulu. Iya, Pak. Di contoh yang sebelumnya kan tadi kalau nggak salah saya lihat yang kelasnya itu kan ada Bapak kasih kurung krawal ya, Pak. Oh iya. Sedangkan yang di atas tuh kendaraan langsung kurung krawal tanpa ditutup dulu yang kendaraannya, Pak. Oke, baik. Jadi apa bedanya gitu ya? Jadi gini, ketika misalnya dalam pembuatan kelas itu, ini nanti ada teorinya ya, kelas itu diawali dengan keyword atau kode kelas, baik itu semua di OOP, apakah di Java, di Python, di Dax, ataupun di PHP, membuat kelas tetap diawali dengan perintah keyword kelas, baru diikuti dengan nama kelasnya. Nama kelas misalnya saya, misal, dia kalau kita kelas, membuat kelas tetap bentuknya seperti ini, kurung berawal. Tetapi kalau kalian membuat misalnya dengan tanda kurung seperti ini, itu bukan kelas namanya, tapi itu disebut dengan function. Itu beda. Kalau kelas, dia tetap diawali dengan tanda kurung seperti ini, artinya mengapit dia seperti ini. Tapi kalau function, dia harus ada ini. Yang kamu lihat tadi mungkin itu bukan kelas, tapi itu adalah fungsi atau dalam OOP disebut method. Ini beda. Ini nanti ada teorinya, itu nanti saya lanjutkan nanti. Jadi yang kalau ada tanda kurung 2 seperti ini itu fungsi. Tapi kalau misalnya dia kurung berawal, dia kelas seperti ini. Oke, itu ya jawabannya ya. Siapa tadi? Syakirun ya? Siapa? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita perdalam lagi, nanti ada teori-teori selanjutnya. Ada lagi? Mau tanggapan?
Kalau belum, kalau nggak ada lagi, saya coba berikan materi sekilas. Bagaimana sih sebenarnya AOP itu? Cukup? Respon. Kalau cukup saya lanjut. Gimana? Pas? Santri Novita mau bicara? Untuk coding yang tadi, Nggak kedengaran santri. untuk ini Pak Suaramu nggak kedengaran. codingnya Maaf santri, suaramu nggak kedengaran. Saya nggak bisa nangkap. Pak, sudah dengar Pak? Bisa nih, disetel lagi soundnya. Saya nggak dengar. Oke. Santri, di stop dulu ya. Nanti ini dulu, kalau pertanyaan nanti ada kesempatan selanjutnya. Oke, saya lanjut ya. Coba lanjut dulu sebentar. Kalau ada bertanya di chatting bisa juga ya. Kalau ada yang bertanya di chatting bisa juga. Di chatting di sini, silakan. Oh ini ada ini. Kalau ada yang bertanya misalnya nggak kedengaran suara, chatting di sini juga bisa. Nanti saya jawab. Oke, saya coba lanjut. Yang saya contohkan tadi adalah pada pemrograman PHP. Sekali lagi, kenapa saya menggunakan PHP? Karena PHP itu tidak full OOP. Yang full OOP, salah satu bahasa pemrograman yang full menggunakan OOP adalah Java. Kalau kita menggunakan Java, kita tetap harus menggunakan OOP. Contoh, ini Java. Ini yang saya suruh install pada kalian. Java, apapun dia tetap menggunakan OOP. Saya pakai IntelliJ IDEA ini. Ini Java. Tes misalnya, ini saya bawa ke Java sebentar. Belajar Java. Oke, finish. Oh no, tes 2. Bentar ya. Belajar Java Selasa. Oke. Ini beda dia. Kalau Java dia tetap, saya katakan tadi, dia tetap full OOP. Coba lihat source kodenya. Kalau saya buat kelas, ini Java kelas, misalnya kelasnya kelas utama. Nah ini, dia tetap, namanya kan kelas ini kan saya nggak ketik tadi. Kalau Java, dia tetap diarahkan kita harus berbasis OOP. Kenapa? Karena Java full OOP. Tetap dia diawali dengan perintah kelas utama. Baru nanti kita bermain coding di bawahnya. Ini Java. Beda kalau PHP tadi. Kalau PHP kita nggak pakai OOP, misalnya nggak pakai misalnya OOP, nggak ada masalah. Itu PHP. Ada juga misalnya bahasa pemrograman Python misalnya, nggak pakai OOP nggak ada masalah. Tapi kalau Java tetap dia full OOP. Apapun ceritanya, Anda harus OOP. Itu Java. Oke, saya nggak lanjut dulu ya, karena ini nanti kita ada di materi-materi selanjutnya akan kita bahas. Saya coba berikan teori dulu. Cukup dulu untuk praktek ya. Saya coba berikan sekilas teorinya dulu sebentar. Oke, bisa saya lanjut ya. Nanti kalau yang ini, nanti kalau mau lanjut ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya coba bahas dulu, apa sih OOP itu, dan bagaimana yang dikatakan dengan pemrograman berorientasi objek. Oke, saya share screen sebentar. Ini teori, sudah berdasarkan teori. Kalau tadi saya coba berikan demonya, contohnya langsung untuk pemahaman OOP. Sekarang saya coba masuk ke dalam sekilas teorinya.
Oke, saya mulai ya, teori-teori sekilas. Baik, Pak. Oke. Pemrograman berorientasi objek. Kalau kerennya itu disebut dengan ada ingatan OOP. OOP itu Object Oriented Programming. Oke. Bahasa materi saya sudah lewat, paradigma pemrograman tadi, pengenalan PBO. Oke. Nah, ini coba perhatikan. Pemrograman berorientasi objek secara teori adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah. Dalam kita menyelesaikan suatu masalah, suatu kasus, kalau menggunakan pemrograman itu ada banyak caranya. Caranya kalau di sini kita menggunakan metode berbasis objek atau disebut dengan OOP. Ada juga yang berbasis kayak tadi bahasa pemrograman itu kan ada jenisnya prosedural. Kemudian ada yang OOP. Nah, kalau menggunakan OOP, kita itu tetap ciri khas dari OOP ini adalah objek. Semua kode, semua fungsi, semua variabel itu dibungkus dalam suatu kelas atau nanti dibungkus di dalam dijadikan sebagai objek semuanya. Itu OOP. Objek di sini diumpamakan dengan satu fungsi khusus. Nah, lanjut. Ada bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman OOP. Ada yang tidak mendukung OOP. Ini harus dipahami. Jadi jangan sampai persepsi mahasiswa nanti OOP itu adalah bahasa pemrograman. Bukan. OOP itu adalah paradigma dari suatu pemrograman. Cara kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman di sini. Ada Visual Folk Pro. Dia bisa OOP, bisa non-OOP. Java, full OOP. C++, bahasa C, itu ada yang OOP, ada yang tidak OOP. Python, ada Delphi, dan lain-lain semuanya. Sekali lagi saya katakan, yang full menggunakan OOP adalah Java. Jadi ini harus dipahami ya, dipahami semuanya. Ada bahasa pemrograman yang mendukung OOP, ada yang tidak mendukung OOP. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan, saya naik dulu. OOP, dasar daripada OOP, istilah yang ada dalam OOP yang pertama sekali adalah kelas. Ketika kita memulai coding, membuat project dengan OOP, tetap mulai dengan bungkus dia dalam kelas. Metode, fungsi, variabel, objek, dia semua berada dalam kelas. Itu OOP. Kemudian ini ciri dasar dari pertama dari OOP, ada kelas. Kedua adalah objek. Objek ini hasil cetak dari kelas. Kayak tadi saya contohkan, ada kelas kendaraan. Ada objek apa? Kendaraan 1, kendaraan 2. Berarti kendaraan 1, kendaraan 2 hasil dari kelas. Kendaraan 1 itu objek. Kendaraan adalah kelas. Ini dasar yang kedua, objek. Ketiga adalah atribut. Atribut disebut juga dengan variabel. Jadi ketika saya buat tadi ada misalnya merek, jenis, tahun, itu atribut yang dia terdapat dalam kelas. Lanjut, metode. Metode disebut juga sebagai fungsi. Kalau saya buat tadi di dalam PHP ada function, fungsi, itulah metode dalam OOP. Nah, ini 4 hal ini dasar daripada OOP. Anda harus paham ini. Pertama sekali belajar OOP, kuasai ini dulu. Yang mana dikatakan kelas, yang mana dikatakan objek, yang mana dikatakan atribut, yang mana dikatakan metode. Teorinya dulu dipahami. Ketika Anda udah paham teori, baru masuk ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman mudah tuh, tak sulit. Teorinya dulu kita pahami.
Nah, ini dasar OP. Coba saya perdalam kembali. Nah, apa itu kelas, atribut, dan metode? Coba lihat contohnya lebih mudah. Apa ini? Kucing ya. Saya perdalam lagi. OOP paradigma dalam pemrograman yang dia berdasarkan objek, benda. Coba lihat contohnya. Ada kucing. Itu kucing itu. Kucing adalah objek. Objek kucing. Benda. Si kucing punya, ada dia misalnya 4 kaki. Warna dia, kaki, jumlah kaki, itu adalah data atau dalam OOP disebut atribut. Kemudian si kucing punya sifat. Apa sifat dia? Dia mau makan. Perilaku dia sering mengeong. Perilaku sifat dia bisa lari. Sifat dari kucing tersebut disebut dengan metode. Atau di dalam non-OOP disebut fungsi. Nah, ini coba, ini perbedaannya. Kalau tadi kendaraan, ada kendaraan 1, kendaraan 2, itu objek. Berarti kucing ini nanti ada kucing 1, kucing 2. Kelas dia apa? Hewan. Kelas hewan, objeknya kucing 1, kucing 2, kucing 3. Si kucing punya data. Datanya apa? Warna dia, jumlah kaki dia. Si kucing, sifat dari si kucing bisa makan, bisa berlari, bisa mengeong. Itu metode. Nah, ini saya perdalam dulu secara teori, pemahamannya dulu. Saya lanjut ya. Nah, objek dan kelas. Kelas merupakan blueprint atau rancangan dari sebuah objek yang akan dibuat. Ini, jadi kelas itu merupakan blueprintnya, cetak rancangan dari objek yang akan dibuat. Satu buah kelas bisa berisikan beberapa objek. Nah, itu pemahamannya. Jadi kelas itu blueprintnya. Dari kelas lah nanti menghasilkan objek. Oke, saya lanjut. Ini biar paham itu yang mana kelas, yang mana objek. Objek merupakan benda yang diwujudkan berdasarkan kelas. Contoh itu, kelas kucing, objeknya kucing 1, kucing 2. Objek berarti hasil dari kelas yang ada. Oke, mudah-mudahan paham ya, karena saya presentasinya dalam bentuk visual gambar seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti. Ini belum masuk kode nih, teorinya dulu. Kucing 1, kucing 2, objek dari kelas dari kucingnya. Next. Field atau atribut atau variabel dari kucing, ini dia. Si objek kucing, dia pasti warna dia apa, jumlah kaki dia apa, jenis ekor, makanan favorit. Ini semuanya adalah atribut atau variabel. Atribut dari satu objek nanti kita tentukan warna dia dan lain-lain. Ini contohnya. Sedangkan merah 4, panjang ikan itu nilai dari variabel tersebut atau dari atribut tersebut. Next. Ini dalam bahasa pemrograman. Ini Java. Oh sorry, bukan Java tuh. PHP. Ini bagaimana yang secara teori tadi kita definisikan ke dalam bahasa pemrograman. Kelas, misalnya kita membuat satu program. Buatkan dulu kelas kucing. Warna itu adalah data atau atribut. Merah isi nilai daripada atribut tersebut. Ada warna, jumlah kaki. Ini ya, kalau ini yang secara kita manusia pemahamannya. Kita implementasikan ke dalam coding. Kayak gini caranya. Merah 4 itu kalau kita implementasikan dari bahasa manusia kita bawa ke bahasa coding. Ini implementasinya.
Udah, ini sifat perilaku dari si kucing itu, dari objeknya. Behavior atau perilaku dari kucing adalah bersuara, berlari, berburu. Bersuara, berlari, berburu adalah sifat. Kalau kita bahasa manusia. Nah, kita bawa ke dalam coding, berarti bersuara, berlari, berburu ini kita jadikan dia sebagai fungsi atau function. Dalam bahasa OP disebut method. Ini implementasinya. Bersuara, berburu tadi adalah sifat dari satu objek tersebut. Berarti objek dari sifat dari satu objek kita jadikan dia sebagai function. Ini ada kelas kucing, jadi function bersuara itu adalah sifat daripada objek. Berburu, function berburu berarti itu adalah sifat daripada objek. Meong, berburu ikan dan lain itu pemahamannya. Ini tolong dipahami yang mana dikatakan kelas, yang mana dikatakan metode, yang mana dikatakan atribut, yang mana dikatakan sifat dari objek. Ini secara teorinya seperti ini. Ini manusia, ini coding. Gimana? Selesai tuh? Ayo, diskusi. Silakan. Saya berikan kesempatan. Paham? 4 hal dulu. Kelas, objek, metode, apalagi satu lagi, atribut. Itu harus dipahami dulu. Ayo diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Saya rekam ini ya. Halo. Pada bengong semua kayaknya. Oke, saya coba tanyakan dulu ini, yang ini. Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya nih sekarang. Kalau ada yang mau bertanya, saya tanya satu-satu nih. Yang mana nih? Zakiatur Rahmi, mana orangnya? Ya Pak. Gimana? Paham nggak kira-kira? Insya Allah Pak. Kamu ada pegang laptop nggak? Ada. Enggak. Terus pakai apa? Pakai HP? Pakai laptop Pak. Pakai laptop. Bisa nggak kalau saya kasih ke kamu, kemudian kamu selesaikan dengan bagaimana OOP itu? Apa Pak? Nggak dengar. Oke. Saya kasih misalnya, coba kamu berikan satu contoh yang teori dasar dari OOP tadi. Kelas, objek, metode, sifat, dengan contoh yang lain. Kira-kira apa? Kalau kelas misalnya ayam Pak. Objeknya ayam 1, ayam 2, ayam 3. Kalau filenya warna ayam. Itu jenis jumlah kaki ayam. Jenis ekor ayam. Makanan favorit. Warnanya misalnya hitam. Jumlah kakinya 2. Jenis ekornya berbulu. Makanan favorit ayam beras. Oke. Kalau itu secara kamu manusia. Kalau saya suruh ke dalam bahasa pemrograman, belum tahu Pak. hah? Belum ya? Ya. Baik. Coba perhatikan. Ini siapa yang bisa jawab, nanti silahkan. Kasus. Misalnya adalah objek dari mahasiswa.
Coba saya berikan kesempatan 5 menit atau beberapa menit. Bagaimana kita membuatkan dengan konsep tadi ada kelas, objek, kemudian atribut, dan metode. Dengan kasusnya itu adalah mahasiswa. Saya kira apa yang bisa kita munculkan dari kasus tersebut? Kalau ada yang mampu misalnya menuliskan di kertas dengan coding misalnya, nggak usah di komputer, di kertas, silakan tunjukkan ke saya. Dengan kasusnya adalah kalau tadi kan kucing, ini mahasiswa, siapa bisa mendeskripsikan lebih lanjut dengan konsep dasar daripada AOP tadi? Oke, silahkan. Kalau ada yang mau jawab, langsung aktifkan speakernya langsung. Ayo, silakan. Pak, Oke, Syakirun ya. ya Pak, yang dicoba buat itu model Java atau PHP Pak? Terserah kamu. Kalau kamu masih belum paham, siap, Pak. silahkan pakai PHP juga bisa. Kalau belum paham dengan secara coding, secara teori juga bisa, nggak ada masalah. Siapa yang mau jawab, langsung aja ya. Atau kalau mau adu tulis-tulis di kertas, bisa juga, nggak ada masalah. Nggak pakai laptop juga bisa. Atau ada, kalau sambilan mengerjakan itu, kalau ada mau diskusi, bertanya, masalah pemrograman atau masalah yang lain, silahkan ya, saya berikan kesempatan. Ini sambilan mengerjakan, saya coba sapa satu-satu dulu ya. Saya kira masih aktif nggak itu? Alfitra. Ya, hadir Pak. Oke. Arya. Hadir Pak. Baik. Cut. Cut Hadir, Febiola. Pak. Kamila. Hadir, Pak. Oke, Kamila. Hadir, Pak. Maulidia. Hadir, Pak. Taujamah. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Reski. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Muhammad Jasir. Hadir, Pak. Muhammad Sajadal Khairi. Hadir. Mulia Rahmi. Mulia Rahmi mana? Kabur. Oke, Mulia Rahmi hadir. Munira Rizky ya. Hadir, Pak. Nadia Sali. Hadir, Pak. Novi Sarah.
Hadir, Pak. Puja. Hadir, Pak. Reza Maulana. Hadir, Pak. Raihanil Fona. Hadir, Pak. Rizky Ananda. Hadir. Rizky Ananda kok profilnya ngeri kali itu. Ya, Pak. Rizky Ramadan. Rizky. Kemana Rizky? Ada. Santri. Hadir, Pak. Syakirun tadi ada. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Zakiatul Rahmi. Hadir, Pak. Oke, terakhir Zakiatul Ulfa. Hadir, Pak. Oke. Ada yang udah bisa menjawab? Dari kasus mahasiswa tadi. Lagi dibuat, Pak. Lagi dibuat, oke. Saya bilang kalau ada yang mau buat, kalau ada yang bertanya atau mau diskusi, silakan ya. Kita selesai sampai jam 10 ya. Oke, sambilan membuat, ini kalian buatkan aja yang tadi. Kalau udah ada yang siap, silakan nanti dikonfirmasi supaya tidak hening sekali dari perkuliahan kita. Saya sambil bicara aja. Yang perlu kalian coba pahami di sini bahwa dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, saya mulai semester ini mungkin akan lebih fokus untuk mendalami pemahaman mahasiswa itu secara teori. Artinya kalau dulu semester sebelumnya waktu saya ngajar juga di PTI, itu habis UTS, mereka itu saya bawa ke dalam pembuatan proyek. Artinya sudah menggunakan Java, menggunakan form, dan menggunakan database MySQL. Tetapi semester ini saya mengubah, tidak lagi fokus kepada pembuatan misalnya kayak koneksi database, MySQL, pembuatan form, itu kayaknya enggak. Tapi saya lebih fokus kepada mahasiswa harus mampu memahami segala hal yang ada dalam OOP tersebut. Kita tetap menggunakan bahasa Java nanti. Karena kalau saya bawa ke dalam semua bahasa pemrograman itu makin bingung nanti. Jadi di teori awal, itu hari ini saya pakai PHP dulu. Karena sekali lagi saya bilang tadi, PHP ada yang OOP, ada yang tidak OOP. Supaya mudah dipahami. Kedepannya, itu saya menggunakan Java. Tetapi saya tidak membawa lagi nanti ke menggunakan misalnya membuat form, kemudian koneksi database, itu enggak lagi. Tetapi lebih kepada penekanan mahasiswa harus mampu menguasai teori-teori yang ada di dalam OOP tersebut. Itu. Kemudian dalam prakteknya nanti mahasiswa itu, karena kita belajar secara daring, nanti saya akan share modul-modul dan tutorial yang akan saya share ke dalam Google Classroom untuk harus dipahami oleh mahasiswa dan dikerjakan ketika nanti ada latihannya. Kita ada grup WhatsApp, ada Classroom, manfaatkan untuk sering bertanya dan berdiskusi. Saya bebas 24 jam, artinya nggak ada aturan. Misalnya kalau mau malam-malam mau posting di grup, silahkan saja, di WhatsApp ya. Nggak ada masalah, jadi saya nggak ada aturan, misalnya dari jam sekian ke jam sekian, nggak ada. Silakan kalau mau diskusi, saya berikan kebebasan kepada mahasiswanya. Kemudian
Itu software yang saya share minggu kemarin itu adalah yang berkaitan kita menggunakan IntelliJ IDEA, bukan lagi NetBeans. Kalau semester sebelumnya saya dulu juga menggunakan NetBeans untuk pemrograman Java. Tetapi kayaknya sekarang saya coba berubah untuk menggunakan tool yang lain. Dan juga sebagai pemahaman kepada mahasiswa, kalau yang tool yang saya gunakan tersebut itu sering digunakan oleh developer yang menggunakan Java. Mudah-mudahan nanti mahasiswa selesai mata kuliah ini paham menggunakan tool tersebut. Oke, itu sekilas. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan lagi, saya akan bertemu dengan kalian bukan semester ini saja. Udah beberapa mata kuliah kemarin lewat. Ada yang ngambil jaringan dengan saya, ada yang ngambil media pembelajaran TI, dan ini mungkin kali ketiga saya jumpa dengan kalian. Jadi saya nggak asing bagi kalian, kalian nggak asing bagi saya. Namun satu hal yang dalam PBU ini, saya orangnya setiap semester itu berubah. Proses-proses pembelajaran dan proses penilaian itu berubah. Nggak saya bawa misalnya dari kayak semester dulu, selamanya akan seperti itu, enggak. Saya kerap akan memberikan perubahan-perubahan. Oke, itu sekilas dulu. Saya nggak mengganggu dulu. Ada yang siap? Ada yang sudah selesai? Kok lama kali? Ini siapa? Kalau itu apa? Rada mentok, Pak. Alfitra ya. Oke, silakan Alfitra, mau disampaikan apa? Kira-kira apa yang udah kamu kerjakan tuh? Kalau kayak gitu bisa, Pak? Merah ini tuh. Kamu pakai apa tuh? Pakai laptop ya? Pakai laptop, Pak. Ini rekamnya pakai laptop. Mau share screen bisa nggak di situ? Bisa nggak share screen? Di laptopnya, Pak? Di laptop kamu bisa nggak? Kamu join meetingnya pakai apa? Pakai smartphone? Saya joinnya pakai HP, Pak. Pakai HP? Iya. Oke, saya nggak, oke lah, nggak apa-apa, coba siapin dulu. Oke. Nah, coba lihat, saya lihat, coba Pak. Udah nampak. Kelas mahasiswa. Kemudian ada atribut nama, tanggal lahir, kemudian ada fungsi jurusan. Kemudian ada function misalnya nama, tanggal lahir, jurusan, publik. Oke. Kamu memang udah ini, artinya yang kamu selesaikan itu udah lanjut dari teori saya, karena kamu sudah menggunakan publik, sudah menggunakan parameter lagi. Tahu nggak kamu di mana letak parameter itu? Yang mana parameter? Di dalamnya itu, dalam public function nama, dalam kurung variabel nama. Jadi variabel nama itu sebenarnya itu parameter. Jadi saya belum jelasin, kamu udah buat kan? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Artinya dari kasus yang mahasiswa tadi, kamu itu sudah membuat kelas mahasiswa, kemudian ada atribut nama, tanggal lahir, jurusan itu atribut. Kemudian kalau nama itu function, tanggal lahir itu function. Sebenarnya itu salah. Salahnya di situ. Nama, tanggal lahir, jurusan, tampilkan itu bukan sifat dari objek. Saya katakan tadi function itu kan sifat dari objek. Oh iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Misalnya kayak gini. Nah, itu masih itu. Salahnya di situ. Saya nggak kasih tahu dulu jawabannya. Salahnya di situ. Tapi kalau kelas itu udah benar, kemudian nama atribut itu udah betul. Cuma penamaan dari sifat atau function itu masih salah tuh. Gitu ya. Oh iya, Pak. Makasih siapa tadi? Ini siapa namanya? Alfitra, Pak. Fitra, oke. Makasih Fitra ya. Masuk, Pak. Oke. Yang lain ada? Yang lain ada yang mau sampaikan? Syakirun tadi kayaknya udah mau share layar. Siapa nih? Mulia Rahmi ya? Kemana tadi? Ya, Pak. Kemana tadi? Lelet, Pak, jaringannya. Lelet, oke. Nggak masalah. Asal ada alasan aja, nggak ada masalah. Oke, nggak apa-apa. Mau jawab, Mulia?
Boleh, Pak. Belum, oke. Boleh, Pak. Kalau mau jawab silahkan. Kameranya gimana? Nah, Mulia mau jawab ya? Iya, Pak. Cuman Oke. kameranya Oke, jelas. Silakan. Itu wajahmu yang nampak. Iya, Pak. Gak apa-apa. Yang ke belakangnya gimana ya? Lanjut aja. Kami buatnya Silakan, mau lanjut Mulia atau gimana? kameranya nggak bisa, Pak. Oke, Untuk ke berarti belakang, biar kami bisa, Pak. Kami tulisnya di kertas. dijawab itu aja, dijawab secara ini aja, secara aja. Kira-kira apa yang Kalau pakai misalkan HP, publik di atas facing, ada mutarnya tuh. Mulia dulu, silakan lanjut. Iya, ada ini. Coba lanjut. Nih, Pak. Oke, silakan Mulia. Mau lanjut atau gimana? Itu udah oke, udah nampak. Oke, bentar saya lihat. Ada kelas mahasiswa, kemudian ada fungsi disiplin, kemudian ada public name. Disiplin itu apa itu maksudnya tuh? Kelas mahasiswa, fungsi disiplin. Udah dari lagi ya. Atributnya mana? Apa, Pak? Atributnya NIM ya? Atributnya NIM, Pak. NIM ya? Oke. Ya, oke. Saya inikan aja. Oke, makasih udah mencoba membuatnya. Oke, waktu kita 10 menit lagi. Ada yang mau menjawab lagi? Yang lainnya? Pak, ini Miftahul Jannah. ya, Pak. Oke, coba apa mau kamu sampaikan? Tentang gimana? Oke, apa? Silakan. Cara presenting screen gimana, Pak? Gimana? Kamu pakai HP ya? Iya, Pak. Mau share screen? Iya. Silakan aja. Itu udah nampak tuh layarmu? Oh, udah, Pak ya. Yuk. Ini, Pak, udah nampak, Pak. Nampak. Silakan lanjut. Ini, Pak, tadi objeknya mahasiswa. Jadi kelasnya mahasiswa dengan ada variabel nama, NIM, tanggal lahir, sama alamat. Oke. Lalu ada objek pertama, itu mahasiswa pertama. Itu ada atributnya, ada atribut nama, NIM, tempat lahir, sama alamat juga, Pak. Begitu juga dengan objek yang kedua. Yang kedua. Oke, itu kamu udah menyelesaikan menggunakan bahasa pemrograman ya? Iya, Pak. Oke. Itu yang belum ada kira-kira apa? Apa? Nggak tahu, Pak. Metode sifat dari Function ya, Pak? Sifatnya atau fungsi. Kalau dalam bahasa kita manusia,
metode atau sifat dari si mahasiswa tersebut. Itu belum ada. Sedangkan kalau kelas sudah ada, objek udah ada, mahasiswa 1, mahasiswa 2, atribut udah ada, nama, NIM, TTL, alamat itu atribut. Kalau mahasiswa itu kan objek, mahasiswa itu kan kelas. Jadi yang belum ada itu dari sifatnya. Sifat dari mahasiswa itu kan belum ada. Fungsinya, fungsi. Kalau bahasa pemrograman, fungsi. Itu ya, Miss Fauzana ya? Iya, Pak. Makasih ya. Iya, Pak. Oke, makasih. Ada tadi siapa? Syakirul Mukmin ya? Syakirul Mukmin. Iya, Pak. Oke, silakan. Satu Enggak, orang Pak, lagi. tadi cuman bilang soal functionnya, Pak. Oke. Yang punya saya 11-12 sih, Pak. Cuman tadi ke stop. Oke, yang mau kamu sampaikan apa? Silakan aja. Ini Pak, yang mau saya tanya, kalau misalnya functionnya itu berarti seperti sedang belajar, membaca segala macam, itu bisa buat untuk contoh functionnya Pak? Bisa. Bisa. Oh, iya Pak. Udah, kita waktu 5 menit lagi. Jadi kalau saya lanjutkan yang untuk pembahasan itu kayaknya ini ya nggak cukup waktu ya. Sebenarnya kita selesainya jam 10.20. Tapi biar nggak terlalu banyak memakan kuota, saya cukupkan sampai 2 jam saja. Dari jam 8:30 atau 90 menit lah saya janjikan tadi ya. Jangan pas sampai 10.20 lah. Nanti kalau ada diskusi lagi nanti ada di Classroom, ada di WhatsApp. Oke, mohon maaf, saya tidak lanjut lagi yang untuk soal tadi. Bagi yang sudah mengerjakan itu dipahami saja. Yang perlu dipahami di sini adalah kalau saya secara kalian sudah menyelesaikan tadi adalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sebenarnya saya pinginnya dengan bahasa pemrograman dulu, teorinya dulu. Secara kita menyelesaikan secara manusia dulu. Jadi kalau misalnya saya kasih kasus, coba dengan teori misalnya teori daripada OOP dasar misalnya, dengan kasusnya adalah mahasiswa. Jadi nggak usah masuk ke dalam pemrogramannya dulu, secara teori OOP itu sendiri aja dulu. Kalian menjelaskan misalnya kalau kasus mahasiswa, berarti yang menjadi kelasnya adalah mahasiswa. Jadi si mahasiswa nanti dia punya data dia itu adalah atributnya. Otomatis data dari atribut dari mahasiswa adalah NIM, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan selanjutnya. Kemudian dari kelas mahasiswa tersebut kita menjadikan dia sebagai beberapa objek. Ada mahasiswa misalnya mahasiswa 1 namanya Andi, mahasiswa 2 namanya Budi, mahasiswa 3 dan selanjutnya itu adalah objek hasil daripada kelas. Kemudian setelah objeknya ada, kemudian atributnya ada, datanya ada, baru adalah sifat dari mahasiswa. Sifat dari mahasiswa tersebut otomatis karena dia adalah seorang mahasiswa, kita jangan dalam program itu tidak perlu memberikan misalnya dia memang manusia, tapi fokus kita objeknya bukan manusia tapi mahasiswa. Jadi bisa saja kita pekerjaan dari ciri dari mahasiswa itu apa? Misalnya mahasiswa otomatis mengisi KRS, mengambil KHS, kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah, itu adalah sifat dari objek tersebut. Bukan salah, kayak tadi misalnya mahasiswa disiplin, betul itu memang, nggak ada salah. Tapi kalau kita bawa nanti ke dalam bahasa pemrograman, apa yang mau kita tampilkan sebagai output? Kan nggak mungkin misalnya kita tampilkan dalam program mahasiswa itu disiplin, karena nggak nyambung programnya. Tetapi dari misalnya mahasiswa, fungsinya adalah sifat dari mahasiswa tersebut, dia nanti mengambil misalnya contoh ngisi KRS. Ngisi KRS itu berarti kita jadikan dia sebagai function. Otomatis ngisi KRS-nya apa nanti? Nah, nanti akan ada data selanjutnya. Kemudian sifat yang perlu diperhatikan lagi dari kelas mahasiswa tadi.
bimbingan misalnya, bimbingan akademik. Jadi fungsi bimbingan akademik misalnya. Jadi dalam bimbingan akademik nanti ketahuan siapa dosennya, siapa bimbingannya, bimbingan keberapa. Jadi hal-hal tersebut adalah kita jadikan sebagai sifat daripada objek. Itu ya, bukan menyalahkan apa yang saya, memang secara teori tadi betul memang, mahasiswa bisa makan, disiplin, kemudian tadi apalagi itu memang betul, tapi kalau kita bawa nanti ke pemrograman, kan nggak mungkin kita tampilkan output dari mahasiswa itu. Sedangkan ciri khas mahasiswa otomatis isi KRS, ngambil mata kuliah, bimbingan akademik, dan lain-lain sebagainya. Itu dijadikan sebagai fungsi nantinya. Itu ya, kira-kira dipahami nggak? Maksud saya? Bisa, Pak. Bisa. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya kasih kasus lagi, misalnya adalah kelasnya misalnya apa ya, dosen misalnya. Dosen itu kan sebenarnya manusia juga sebenarnya. Tapi dalam kita membuat sifat atau fungsi dari dosen tersebut, jangan kita nanti buatkan misalnya dosen misalnya naik Honda, dosennya naik mobil, dosennya ada rumah, bukan itu. Tapi dosennya apa? Sifat dari dosennya kalau misalnya sesuai dengan fungsi dia adalah dia mengajar mata kuliah apa, kemudian dia fungsionalnya apa, kemudian tunjangannya apa. Itu dia yang kalau kita masukkan ke dalam kasus yang penyelesaian secara OOP ini. Oke gitu ya pemahamannya ya, tapi nggak ada masalah. Yang kalian sudah sampaikan tadi itu saya apresiasi, dan mudah-mudahan itu sudah ada sedikit gambaran. Kedepannya nanti kita tingkatkan lagi. Oke, cukup hari ini? Halo? Baik, Pak. Oke, sebelum saya ngakhiri, hari ini kita fokus pada teori dasar. Nanti di minggu depan kita tidak menggunakan Google Meet, tapi kita menggunakan media Classroom. Artinya saya akan upload bahan-bahan perkuliahan nanti di sana, materi dan modul nantinya di dalam Classroom saya akan upload semua. Nah, selesai ini, dalam memahami OOP ini nanti, kita ke depan nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Bukan PHP lagi, tapi Java. Salah satu hal yang harus dikuasai nanti dalam pemrograman Java berbasis OOP ini adalah Anda harus kuasai dulu dasar dari pemrograman Java. Ada yang sudah belajar Java? Coba responnya. Ada Pak, dikit. Udah, Pak. Sudah. Kalau sudah berarti kalau saya kasih dasar dari Java, kira-kira bisa nggak? Atau saya lanjut aja? Kalau untuk dasar insya Allah kayaknya bisa Pak. Yang lain? Oke, berarti gini saja. Kalau kalian memang sudah belajar Java dulu sudah pernah mempelajarinya, berarti saya tidak memberikan yang dasar lagi. Nanti di dalam Classroom akan saya upload mengenai, walaupun ada materi dasar Java, nanti coba dibaca dan dipahami saja. Tapi nanti saya akan fokus nanti kepada masuk ke dalam kelasnya langsung. Bagaimana dikatakan kelas, bagaimana dikatakan metode, bagaimana dikatakan fungsi, dan bagaimana dikatakan atribut. 4 hal ini aja dulu yang perlu dipahami. 2 pertemuan nanti, pertemuan hari ini, pertemuan minggu depan, 4 hal itu harus kalian harus kuasai. Oke, saya lupa tadi mengatakan bahwa perkuliahan saya hari ini ada 3 evaluasi. Saya nanti share di Classroom saja. Evaluasi nanti ada 3. Evaluasi itu di luar daripada kuis, di luar daripada UTS,
dan di luar daripada UAS, ujian akhir. Evaluasi ini adalah saya buat 3 kali. Saya buat 3 kali dengan masanya adalah 2 kali materi atau 3 kali materi, 1 kali evaluasi. Evaluasinya mengenai apa? Mengenai materi yang sudah kita pelajari. Bentuknya apa? Evaluasi dalam bentuk menjawab soal. Menjawab soal ya pilihan ganda. Nah, kenapa saya buat evaluasi? Evaluasi adalah syarat utama bagi mahasiswa untuk mendapat nilai A. Jadi kalau misalnya kalian mau mendapatkan nilai A, kalian harus mendapatkan nilai evaluasi minimalnya adalah 70%. Jadi nanti kalau misalnya saya kasih evaluasi pertama, ada 20 soal yang bisa kalian benar jawab misalnya 15. Itu udah lewat. Tapi kalau misalnya di evaluasi kalian banyak salah, itu kemungkinan untuk mendapatkan nilai A itu sulit. Jadi ini perkuliahan ini semester ini itu saya perbedaannya. Ada 3 evaluasi. Evaluasi 1, 2, 3 syarat untuk mendapat nilai A. Nilai evaluasinya minimal kalian harus lewat, minimal mencapai 70%. Soal evaluasinya kayak saya kasih soal pretest kemarin. Pilihan ganda kayak gitu. Nanti silakan dikerjakan secara online dan harus dijawab. Oke ya, nanti saya share bagaimana yang evaluasi di Google Classroom. Nanti kita kalau ada pertanyaan lagi silakan chatting di grup WhatsApp yang sudah ada. Baik, ini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas ini masih tinggal 23 orang lagi ya mahasiswa yang masih hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa materi yang kita pelajari hari ini sudah menjadi landasan awal untuk memahami apa sih sebenarnya dari OOP itu sebenarnya apa sih. Mudah-mudahan tadi sudah dipaham dan tahu bagaimana perbedaan antara OOP dengan yang non-OOP. Dan juga mahasiswa bisa mengetahui dasar daripada OOP. Jadi ada kelas, atribut, metode, objek. 4 hal itu dasar yang memang nanti saya perdalam lagi dengan teori dan modul yang akan saya share di dalam Google Classroom. Oke, nanti hasil evaluasi dari perkuliahan dengan metode daring ini saya akan buat survei nanti supaya nanti waktu kita buat Google Meeting selanjutnya itu lebih bagus lagi dan lebih ada sedikit pembaruan dari yang Google Meeting yang pertama ini. Banyak baca, banyak cari-cari referensi di Google ataupun di YouTube mengenai OOP. Kalau ada yang kendala silahkan chatting di grup ataupun tanyakan di Google Classroom. Saya membuka kesempatan. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita mendapatkan materi terbaru dalam perkuliahan ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau sampaikan lagi atau saya akhiri saja? Selesai. Ada yang mau sampaikan? Oke, silakan. Belum ikut pretest kemarin itu gimana, Pak? Gimana? Kan kemarin pretestnya ada dikasih pretest, tapi ada yang belum ikut itu gimana, Pak? Oh iya, pretest ya? Iya. Pretest itu saya nggak ngambil nilai. Pretest itu hanya untuk mengukur, saya melihat kemampuan mahasiswanya sudah sejauh mana dalam penguasaan materi, khususnya berhubungan dengan Java. Hasil dari pretest akan menjadi landasan saya dalam menyusun materi dan juga dalam menyusun RPS. Kayak RPS saya belum siap karena itu memang. Saya melihat dulu sejauh mana sudah penguasaan mahasiswa. Jangan sampai nanti saya buat terlalu tinggi, rupanya yang dasar saya belum paham. Itu nggak apa-apa, bagi yang nggak ngumpulkan nggak ada masalah mengenai pretest, karena saya nggak ngambil nilainya. Oke gitu ya, Zakia ya? Iya Pak. Iya Pak. Yang lain ada? Yang evaluasi mau ada yang mau ditanyakan? Evaluasi kapan, Pak? Evaluasi itu saya katakan itu kan dilaksanakan 3 kali.
selama 16 pertemuan ini 3 kali. Jadi evaluasi pertama itu ketika kalian misalnya hari ini kan sudah belajar PBU dasar, tahu-tahu PBU dulu. Kemudian nanti kan dalam minggu ini kan saya bekali lagi dengan pemahaman kelas, objek, atribut, dan metode. Nah, selesai ini 1, 2, selesai itu saya udah kasih materi dan kalian udah paham, baru evaluasi 1. Berarti evaluasi 1 berhubungan dengan apa? Dengan itu. Dengan AOP dasar, dengan kelas, metode, fungsi, objek, dan atribut. Saya buat evaluasi pertama. Evaluasi pertama tetap evaluasi bentuknya soal pilihan ganda. Tapi kalian harus bisa menjawabnya. Kemudian setelah itu kan nanti ada materi selanjutnya tuh, ada konstruktor, nanti parameter, ada pewarisan dan banyak lah. Selesai itu materi kedua, topik keduanya kita masuk, kemudian selesai topik kedua, 1 evaluasi lagi, evaluasi kedua. Sampai nanti dalam 16 pertemuan 3 kali evaluasi. Itu tujuan evaluasi untuk saya melihat sudah sejauh mana kalian sudah memahami teori yang sudah, materi yang sudah saya sampaikan. Dan juga evaluasi itu untuk syarat kalian harus mendapatkan nilai terbaik. Biasanya kan kalau belajar online, misalnya kalian ada di ruang guru atau apalah yang platform perkuliahan online, itu kan biasanya kan dibuat evaluasi, kalau nggak lewat kan harus ngulang kan. Kalau nggak lewat harus ngulang-ngulang lagi, baru kalau lewat baru bisa lanjut materinya kan. Tapi kan saya nggak mau buat di perkuliahan. Saya nggak mau buat misalnya kalau misalnya nggak lewat evaluasi 1 nggak boleh lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Saya nggak buat kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak lewat atau lulus dari evaluasi, itu berimbas ke nilai akhir kalian. Tapi kan saya pasang target nanti, 70% saya buat targetnya. Kalau kalian misalnya mencapai evaluasi 1 60%, evaluasi kedua 70% dapat, evaluasi ketiga misalnya dapatnya lewat lagi 80%. Itu kan menjadi penilaian bagi saya nanti, untuk memberikan nilai akhirnya. Intinya kalian harus banyak-banyak belajar lah. Itu. Siapa nih? Nadia. Baik, Pak. Ada lain? Pak. Oke, Arya, silakan. Nanti yang materi yang hari ini Pak di-upload ke YouTube tadi Bapak bilangnya. Gini. Saya berencana akan menyusun materi itu dengan menggunakan modul itu dalam bentuk teks dokumen. Kemudian saya juga berencana akan membuat pemaparan materi itu menggunakan video. Jadi video yang kita hari ini saya rekam nih. Nanti saya akan share di YouTube. Kemudian nanti ada media-media lain, nanti saya akan share di YouTube dan linknya akan saya bagikan di Google Classroom. Itu, Arya. Iya, Pak. Oke. Ada lain? Cukup? Bisa kita buka kamera semuanya, kita berfoto bersama untuk pertemuan hari ini. Bisa? Bisa. Saya kan mau lihat juga wajah-wajah kalian pasca pandemi ini. Oke. Santri Novita satu lagi. Oke, udah. Munira Rizkia. Oke. Santri. Baik. Cerah-cerah kali wajah kalian semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, saya print screen sekali untuk saya juga perlu pelaporan kepada akademik bahwa perkuliahan hari ini dengan menggunakan Google Meet itu sudah selesai. Oke, santri coba, saya belum print screen ini. Oke, udah. 1, 2, Novisara mati tuh kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba simpan. Oke, udah cukup. Baik,
Oke, terima kasih mahasiswa atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang kita ketemukan dalam pertemuan hari ini. Nanti rekaman ini akan saya share di YouTube, akan saya upload di Google Classroom. Oke, makasih. Semangat belajar untuk semester ini. Mudah-mudahan ilmu baru kita dapatkan dalam pembelajaran mata kuliah ini. Akhiri salam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke.